Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film Fethi 1453. Film ini adalah sejarah Turki yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan perjuangan Sultan Mehmed II, yaitu pimpinan Ottoman ke-7 dalam menaklukkan Konstantinopel. Banyak sekali pengorbanan yang dilakukan pasukannya dalam misi ini. Sultan yang disebut juga sebagai Muhammad Al-Fatih ini adalah pimpinan muslim pertama yang berhasil menaklukkan kokohnya tembok Konstantinopel. Bagaimanakah kisah sang penakluk ini? Mari kita tonton rekap filmnya ya Bro Bre. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya Bro Bre jangan lupa tekan tombol merahnya ya. 1, 2, 3, 4. Tekan tombol merahnya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja kalau ceritanya Bro Bre. Let's go! Film dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kala itu seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari mendatangi kediaman Rasul untuk meminta bimbingannya. Setelah mendapatkan izin Rasul, Abu Ayyub langsung menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW kepada muslimin yang lainnya, bahwa Konstantinopel akan dibebaskan oleh umat muslim. Pemimpin yang membebaskannya akan menjadi sebaik-baiknya pemimpin dan tentaranya adalah sebaik-baiknya tentara. Singkat cerita, pada tahun 1451, Mehmed yang sudah dewasa sedang berlatih pedang dengan Ulu Batli Hasan. Dia adalah teman sekaligus mentornya. Tak lama datang sebuah surat yang mengabarkan bahwa Sultan Murad II telah wafat. Sultan Mehmed akhirnya mendatangi jasad ayahnya untuk memberikan penghormatan terakhir. Dia mengungkapkan betapa besar kasih sayang dan kekagumannya pada ayahnya. Dia juga berjanji akan meneruskan perjuangannya untuk membebaskan wilayah lain yang belum dibebaskan ayahnya dan membangun negara yang besar. Akhirnya Sultan Mehmed II naik tahta untuk kedua kalinya. Yang pertama adalah saat dia masih berusia 12 tahun dan hanya berlangsung selama 2 tahun. Halil Pasha, seorang wazir agung Ottoman, memberitahu bahwa saat itu ia terpaksa meminta Sultan Mehmed untuk digantikan kembali oleh ayahnya karena tentara salib sudah mengepung wilayah Utsmaniyah. Sultan Mehmed tidak mempermasalahkan hal itu dan tetap menjadikan Halil Pasha sebagai wazir agung. Di Konstantinopel, sang kaisar dan menterinya kegirangan mendengar kabar wafatnya Sultan Murad dan naik tahtanya Sultan Mehmed. Di Vatikan, kabar itu juga sudah sampai. Mereka takut Sultan Mehmed akan melanjutkan misi ayahnya. Paus tidak mau mengambil risiko dan memilih bersiap untuk segala kemungkinan. Dia tidak mau Konstantinopel sampai jatuh ke tangan Ottoman. Sultan Mehmed menerima utusan dari Konstantinopel. Dia menyetujui keinginan mereka untuk menaikkan upah upeti. Setelah itu, dia memerintahkan kehidupan damai dengan mereka. Zagan Pasha mengkhawatirkan akan timbulnya kekecewaan dari rakyat akan keputusan yang diambil oleh Sultan, karena sama saja mengakui kalau Ottoman lemah. Gulbar Hatun dan Pangeran Bayezid, istri dan anak pertama Sultan Mehmed, mendatangi istana. Bayezid sangat merindukan ayahnya, tapi Sultan malah langsung menyuruh mereka beristirahat. Di sini kita diperlihatkan Sultan Mehmed bermimpi terperangkap di sebuah labirin. Lalu muncul sosok Osman, kakek moyangnya, orang yang mendirikan kerajaan Utsmaniyah. Menurutnya, Mehmedlah pemimpin yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW yang akan menaklukkan Konstantinopel. Lalu dia memberikan cincinnya, tapi tiba-tiba dia terbangun tepat saat Hatun datang dan langsung khawatir. Mehmed memaknai mimpinya sebagai pertanda dia yang akan menaklukkan Konstantinopel atau dia yang akan ditaklukkan. Paginya, Sultan memerintahkan pasyanya untuk memperbanyak kapal perang dan senjata. Dia berniat untuk menyatukan kembali negara yang telah terpecah dan membangun negara yang besar. Seorang wanita bernama Era baru kembali dari Genoa. Dia memberitahu ayah angkatnya yang bernama Urban bahwa Adipati tidak tertarik dengan sketsa kapal buatannya. Adipati lebih menginginkan Urban untuk membuat meriam,
Tapi Urban sudah pensiun membuat sebuah meriam. Hasan dan seorang wanita sedang memata-matai Konstantinopel. Wanita itu mengetahui tentang rencana Kaisar mengirimkan bala bantuan bagi Karamanoglu Ibrahim yang akan menyerang Sultan Mehmed. Kaisar bersekongkol dengan Orhan, seorang Ottoman yang membelot kepada Konstantinopel. Hasan yang diberitahu rencana itu mencegat utusan Konstantinopel bersama seorang prajuritnya. Dia membunuh mereka semua dan mengambil surat dari Kaisar. Setelah itu Hasan memberikan suratnya kepada Sultan Mehmed. Di Karamanoglu, Ibrahim yang tahu dia ditipu oleh Kaisar Konstantinopel karena tidak mengirimkan bala bantuan, memilih untuk berdamai dengan Sultan Mehmed. Dia berjanji akan setia kepada Mehmed hingga dia mati. Lalu datang utusan dari Konstantinopel yang meminta kenaikan upeti lagi. Sultan menanyakan Halil tentang keyakinannya akan perdamaian yang dia usulkan. Di militer. Halil sangat menderita karena namanya dicatut oleh Orhan. Istrinya meyakinkan bahwa Sultan pasti percaya kalau dia tidak berkhianat. Tidak lama dia disuruh menghadap ke Sultan. Dia yang sudah pasrah meminta istrinya untuk menyiapkan kain kafan. Namun ternyata Sultan masih mempercayainya. Sultan akan memutuskan hubungan dengan Konstantinopel dan mereka tidak akan memberikan upeti lagi. Dan Sultan juga menyuruhnya membangun sebuah benteng karena peperangan sudah tidak terelakkan lagi. Bogas Kesen 1452. Benteng baru sudah mulai dibangun. Sultan memperkerjakan banyak orang untuk membangunnya. Sementara itu, pihak Konstantinopel sedang cemas dengan pembangunan benteng baru itu, yang berada di pinggir Laut Hitam. Mereka takut kapal tidak bisa melaluinya dan memutus suplai makanan. Kaisar pun memerintahkan persiapan untuk berperang dan menyuruh menterinya untuk mendatangi Urban agar membuatkannya meriam baru. Kaisar menulis surat ancaman untuk Sultan. Dia akan membentuk pasukan salib terbesar yang pernah ada dan menyerang Ottoman jika Sultan tidak menghentikan pembangunan benteng. Sultan yang membaca isi surat itu tidak gentar dan akan meladeninya. Akhirnya perang pun pecah di Siprus. Pasukan Sultan Mehmed berhasil mengalahkan pasukan Mora, yaitu saudara Kaisar Konstantinopel. Notaras memanggil Urban dan memintanya untuk membuat sebuah meriam. Tapi Urban yang sudah pensiun menolaknya. Notaras juga tidak mau tahu dan mengancam keselamatan putrinya jika dia menolak. Malamnya Urban hendak melarikan diri dengan Era, namun prajurit utusan Notaras mendatangi mereka. Tidak lama Hasan pun dan prajuritnya datang untuk membantu mereka. Akhirnya mereka mengalahkan prajurit Notaras dan menyampaikan pesan Sultan bahwa mereka diundang ke istananya. Kaisar yang mendengar kabar kepergian Urban dan kekalahan Mora marah bukan main. Di tengah perjalanan, Era menceritakan masa lalunya kepada Hasan. Di perang salib terdahulu, semua desa muslim yang dilintasi oleh tentara salib dibakar dan penduduknya dibunuh. Begitupun dengan desanya Era, semua penduduk beserta keluarganya tewas dibunuh. Dan saat Era sadar, dia sudah berada di pasar budak di Konstantinopel. Beruntungnya Urban membelinya dan menjadikan anak angkat hingga saat ini. Kaisar yang sudah buntu ingin mengambil tawaran dari Vatikan untuk menyatukan Katolik dan Ortodoks demi menghadapi Sultan Mehmed. Namun Notaras menolaknya dengan keras karena mengingat perlakuan keji orang Latin saat dulu menguasai Konstantinopel. Para jemaah di Hagia Sophia pun menolak rencana penggabungan itu. Mereka tidak mau berdua di satu gereja dengan orang Katolik. Era memotong rambutnya untuk menutupi identitasnya sebagai wanita, karena hanya pria saja yang boleh membuat senjata. Sultan menyebut kedatangan Urban dan Era yang dikenalkan sebagai asistennya. Juga memintanya untuk membuat sebuah meriam yang bisa menghancurkan benteng Konstantinopel. Akhirnya benteng Bogas Kesen sudah jadi. Sultan Mehmed pun memimpin doa untuk mensyukuri berdirinya benteng. Sebuah kapal milik saudagar Genoa melintas di depan benteng. Mereka disuruh berhenti tapi tidak diindahkan. Akhirnya pasukan Ottoman menembakkan meriam hingga kapal karam Konstantinopel. Sementara di Vatikan, Paus mengutus utusannya untuk berunding dengan Kaisar Konstantinopel. Jika Kaisar bersedia untuk menyatukan Katolik dan Ortodoks di satu gereja di bawah otoritas Vatikan, maka Paus akan mengirimkan pasukan besar pemanah untuk membantu. Akhirnya Kaisar menerima utusan Paus dan menerima kesepakatan yang diajukan. Urban dan Era telah berhasil membuat meriam.
icat ediyorsun bir türlü anlamıyorum baba. Ottoman juga berhasil membuat perjanjian damai dengan Serbia, Hongaria, Polandia, dan Georgia, sehingga mereka tidak akan mengganggu. Kapal perang pun diperkirakan akan siap pada waktu pengepungan. Di sini kita diperlihatkan Sultan Mehmet menulis surat yang menggambarkan rasa cintanya kepada istrinya, yaitu Hatun. Akhirnya meriam super besar berhasil dirakit dan diarak menggunakan sapi. Pasukan Ottoman pun mulai perjalanan menuju Konstantinopel. Armada laut juga mulai diberangkatkan. Sultan Mehmet mengenakan baju perangnya disaksikan istri dan anaknya. Saat melihat Pangeran Bayezid, dia teringat masa kecilnya yang diabaikan oleh ayahnya. Setelah itu dia menyuruh Bayezid mendekat dan memberikan pelukan hangat seorang ayah. Sebelum pergi, dia juga memberikan gulungan surat yang telah dia tulis untuk Hatun. Ratusan ribu pasukan Sultan Mehmet semakin dekat ke Konstantinopel. Kaisar Konstantinopel juga sudah mulai melakukan orasi untuk menyemangati pasukan dan rakyatnya. 6 April 1453, pengepungan Konstantinopel dimulai. Di sini kita diperlihatkan Sultan Mehmet dan Kaisar Konstantinopel saling berunding untuk terakhir kalinya. Tapi kedua belah pihak tidak ada yang mau menyerah. Dan pertempuran pun dimulai. Tapi sayang, usaha mereka gagal di hari pertama pengepungan. Benteng Konstantinopel masih terlalu kokoh. Di hari kelima, Sultan memerintahkan Mustafa yang ditugasi menggali terowongan ke wilayah Konstantinopel untuk mempercepatnya. Di saat terowongan sudah hampir sampai ujung, tiba-tiba beberapa kayu penyangga roboh dan menjebak sebagian penggali. Pasukan Konstantinopel pun mengetahuinya. Selim dan para penggali yang terjebak tidak ingin mati sia-sia. Mereka pun akhirnya meledakkan bubuk mesiu untuk menjebol wilayah musuh dan mengorbankan dirinya. Di hari ke-12, kembali Sultan Mehmet mencoba menerobos benteng. Hasan dengan pasukan terbaiknya dikirim ke garis depan menggunakan sebuah menara. Banyak pasukan Sultan Mehmet yang gugur, namun beruntung Hasan masih berhasil selamat. Hari ke-28, mereka masih belum mampu menembus benteng. Tapi pasukannya sudah berkurang sangat banyak. Hari ke-40, armada laut Sultan Mehmet kalah di pertempuran laut. Kapal mereka hangus terbakar. Kaisar Konstantinopel dan sekutunya berpesta merayakan kemenangan mereka di laut. Sultan pun sangat marah dan menghukum pemimpin armada lautnya. Pasukannya yang tersisa sudah tidak memiliki semangat lagi di wajah mereka. Sultan yang sedang frustasi hanya bisa bertasbih, tapi tasbihnya malah dia hancurkan. Terjadi pula perdebatan di antara para wazir. Halil menginginkan perang dihentikan, tapi Zagan tidak setuju dan tetap percaya pada Sultan. Sekelompok pasukan mencoba memberontak untuk kembali ke Edirne, tapi Hasan berhasil mencegahnya. Seorang syekh didatangkan karena Sultan Mehmet tidak mau keluar dari pavilionnya. Syekh menasihati Sultan bahwa dalam peperangan ini dia harus bersabar dalam menjalaninya. Dia pun mengajak Sultan untuk keluar, dan Syekh bercerita dia telah melakukan munajat selama 3 hari berturut-turut. Hari ketiganya doanya telah dijawab. Dia bermimpi bertemu dengan Abu Ayyub al-Ansyari. Beliau memberitahu letak makamnya dan meminta Syekh untuk menunjukkannya kepada Sultan. Makamnya ternyata berada dekat dengan tembok benteng. Lalu Syekh meminta Sultan untuk mengembalikan semangatnya dan mulai menyerang lagi. Kapal-kapal pun kembali dibuat dan dilayarkan di dekat Konstantinopel. Sultan pun berorasi untuk mengembalikan semangat pasukannya.
29 Mei 1453. Allahu Ekber. Semiyallahu limen hamide. Sultan Mehmed mengimami pasukannya dalam sholat berjamaah. Di sini kita diperlihatkan Hasan dan Gustiniani saling berhadapan. Mereka sama-sama ahli dalam menggunakan pedang. Di akhir Hasan pun berhasil mengalahkan Gustiniani dan membunuhnya. Hal yang mengharukan, Hasan membawa bendera Utsmaniyah ke atas menara. Tapi di sana dia malah terkena panah dari musuh. Dia yang sudah sekarat, akhirnya berhasil menancapkan benderanya di atas menara benteng. Hasan pun gugur dengan kehormatan. Kaisar Konstantinopel pun berhasil dibunuh. Utsmaniyah berhasil menaklukkan Konstantinopel di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Di sini kita diperlihatkan Sultan menyuruh menteri-menteri Konstantinopel untuk mengubur kaisarnya sesuai kepercayaan mereka. Setelah itu, Sultan pergi ke Hagia Sophia dan berjanji pada warga bahwa mereka akan diperlakukan seperti rakyatnya sendiri. Mereka juga dibebaskan dalam menjalankan keyakinan dan agamanya. Dan akhirnya Sultan Mehmed II menduduki Konstantinopel dan menjadikan ibu kota negaranya. Film pun selesai. Menurut gue film ini sangat menegangkan dan melemaskan. Gimana menurut kalian, Bro Bre? Pesan dari film ini menurut gue, Bro Bre, jadilah pemimpin yang baik sebaik-baiknya, tanpa membeda-bedakan sekeliling kita. Terima kasih Bro Bre sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.